juga himbauan untuk ya waktu durasi untuk perayaan Ekaristi itu dipersingkat. Tapi kan dengan tata cara itu kan tidak bisa dipersingkat, sehingga yang buat dipersingkat itu ya lagu-lagu saja kan, dinyanyikan satu ayat saja, atau juga ada yang misalnya lagu untuk ordinarium itu ada yang diucapkan lagi dinyanyikan. Seperti itu. Jadi kurang lebih bisa tinggal 45 menit. Ya, 45 sampai 50 menit. Ya, tidak lebih dari 1 jam. Jadi Pastor, mungkin sejauh ini yang kita lihat adalah persiapan yang dilakukan gereja untuk para umat, untuk umat yang akan menghadiri misa pada hari Minggu. Tetapi Pastor, kita juga mungkin penasaran, apakah di altar telah memenuhi atau belum protokol-protokol kesehatan yang telah ditentukan? Ya, memang di altar juga ya Pastor pastikan wajib pakai masker. Iya. Tapi juga di altar juga disediakan juga hand sanitizer, ada juga tisu basah, ada juga face shield, semuanya disiapkan supaya ya mengikuti akan ya, protokol kesehatan dalam peribadatan. Sanitizer, ada juga tisu basah. Jadi tetap higienis dan apalagi saat ingin membagikan komuni kepada umat, tetap semua higienis. Iya, oke, Pastor, ada satu pertanyaan juga yang sering kali dan banyak ditanyakan oleh umat, apalagi umat Paroki Stella Maris Bitung, mengenai misa live streaming. Betul, Kenapa Paroki Stella Maris Bitung tidak membuat misa live streaming? Iya. Ya, memang surat dari Keuskupan dikatakan kan bahwa umat bisa mengikuti misa live streaming lewat ya media yang disediakan oleh Keuskupan atau juga lewat paroki-paroki yang membuat misa live streaming. Sehingga di Paroki Stella Maris Bitung memang tidak dibuat ya misa live streaming karena ya Keuskupan kan lewat Komisi Komunikasi Sosial Uskup Manado kan membuat itu, dan uskup sendiri yang membuat perayaan Ekaristi, sehingga ketimbang itu kan di Keuskupan sudah buat, lebih baik kan orang semua umat bisa ikuti saja itu, ikuti siaran langsung kan ya sama kan gitu ya. Iya, benar. biar juga tidak tumpang tindih ya Pastor. Iya. Iya betul. Kan uskup sendiri yang buat kan. Sebagai selebran utama dalam misa. Gembala utama kita, Iya. umat Keuskupan Manado. Benar sekali. Pastor, jadi sebelum kita menutup pembicaraan kita pada hari ini, mungkin Pastor bisa memberikan pesan untuk setiap orang muda paroki, orang muda Katolik yang Secara umum, iya, secara umum yang saat ini sementara menghadapi pandemi. di mana kan orang muda itu, Pastor, dituntut untuk kreatif, inovatif tentunya. Jangan Tapi hanya dibatasi oleh dibatasi, setiap iya, aturan yang aturan. ada di dalam Betul saat sekali. pandemi ini, Pastor. Kira-kira bagaimana? Nah itu tadi kan kreatif. Kreatif. Nah, di masa pandemi ini saya juga berpesan kepada orang muda Katolik yang ada di Paroki Stella Maris Bitung untuk kreatif, memanfaatkan juga berbagai macam ya media yang ada, ya media sosial. Saya kira orang muda ya pasti ya kalau soal media medsos kan Iya. pasti tidak ketinggalan, sehingga yang manfaatkan itu untuk sarana misalnya ya ini kan pewartaan, katekese, supaya biarpun mungkin tidak bisa kumpul sama-sama tetapi bisa merasakan ya kebersamaan lewat ya media komunikasi yang ada. Sehingga saya kira hal seperti inilah misalnya bisa dibuat kan hal-hal yang positif, yang bagus untuk dibuat, mungkin juga kegiatan-kegiatan yang ada di ya orang muda bisa dibuat seperti ini kan? Dengan juga ya kira juga bukan cuma di sini saja, mungkin kan sewaktu-waktu mungkin ke stasi juga untuk dibuat ini supaya semakin banyak umat yang ya kenal akan paroki ini ya. Sehingga bukannya kenal yang ada di pusat paroki, tapi juga sampai di stasi yang ada di Lembek sana juga bisa dikenal lewat ya sarana-sarana ini. Sun berarti. Siap. Segera itulah harus dilakukan. Kreatif dan
produktif lah Iya, benar untuk sekali. menjadikan sarana ini, sehingga media sosial kan bukan menjadi sarana yang ya selama ini kan identik dengan ya hal-hal yang banyak kali kan salah pergunakan, Iya. tetapi kita manfaatkan. Jadi tetap bijak begitu, Bijak Pastor, ya. mempergunakan. Tetap bijak Media mempergunakan sosial. media sosial walaupun dalam masa pandemi, Pandemi Pastor. ini. Iya, benar. Mungkin saja kan dalam masa pandemi yang sudah terkurung Iya. di dalam rumah dan segala yang dilakukan Iya. di media sosial malah Mendengarkan lagi hoax-hoax yang beredar iya. yang membuat kita semakin takut, khawatir dengan pandemi ini. Kita sharekan itu kabar baik, Kabar kabar baik. sukacita, bukan kabar yang menggelisahkan, menggelisahkan, Iya. menakut-nakuti, menakutkan. Pastor. Iya. Itu bahaya sekali. Hoax dan lain sebagainya. Ya, itulah. Itu harapan untuk orang muda Katolik, dan saya kira tentunya orang muda Katolik Orkestra Maris Bitung bisa untuk lakukan itu. Iya, oke. Luar biasa sekali pembicaraan kita pada saat ini, di mana kita telah bersama-sama dengan Pastor melakukan podcast dengan tur sekitaran Gereja Paroki Stella Maris Bitung. Iya. Jadi teman-teman, itu saja podcast kita kali ini. Podcast yang sangat funny tentunya, dan semoga menginspirasi dan pastinya akan menginspirasi teman-teman semua, terlebih tentang pengenalan akan lingkungan Gereja Paroki Stella Maris Iya, Bitung. betul sekali. Dan kita akan segera mengakhiri podcast kali ini. Untuk itu teman-teman, saya Vero dan ada Saya Ano. bersama Pastor Paroki Stella Maris Bitung. Iya. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di konten podcast Orang Muda Katolik Paroki Stella Maris Bitung selanjutnya. Dadah!